Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sutiono, NIM 2111030350115 dari program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Kaprodi Teknik Mesin Bapak Nur Rohmat STMT dan pembimbing mata kuliah kerja praktek Bapak Jaja Miharja STMT. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja praktek lapangan yang berada di PT Petrosgas, yaitu dengan materi atau judul perawatan mesin CNG kompresor Quansim pada Geo B250 pada pengisian bahan bakar gas. Bicara masalah kompresor CNG, yaitu kita bahas dulu apa sih itu CNG atau kompresit natural gas. Kompresit natural gas sendiri atau CNG adalah jenis bahan bakar yang berasal dari gas alam, yang berasal dari tekanan 2 atau 3 bar, kemudian dikompres mencapai 200 sampai 250 bar. CNG digunakan sebagai bahan bakar gas industri maupun bahan bakar gas transportasi. Kompresi natural gas atau CNG sendiri juga dapat dimanfaatkan untuk industri kecil dan menengah yang menggunakan gas sebagai bahan bakar utama seperti hotel, rumah makan, jasa catering, pabrik makanan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini itu terdapat rumusan masalah yang terjadi pada sistem CNG kompresor jenis Geo Quansim B250. Rumusan masalah itu yaitu: 1. Bagaimana sih agar gas valve pada kompresor tidak menyebabkan downtime pada mesin CNG kompresor Geo B250. Yang kedua, bagaimana menentukan kegiatan perawatan yang optimal serta menjadwalkan penggantian spare part dan pada mesin CNG kompresor Geo B250. Pada rumusan masalah ini nanti kita akan saya bahas itu di bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Kita lanjut ke bab 2, yaitu profil instansi. Profil instansi sendiri ini yaitu ini adalah PT Petrosgas, yaitu merupakan anak usaha dari PT Jakarta Utilitas Properti Indo yang bergerak di bidang energi, khususnya yaitu pemanfaatan CNG ini atau kompresi natural gas, yaitu melalui pengolahan, pasokan dan distribusi untuk transportasi industri, rumah tangga, UMKM maupun retail. Sejak tahun 2005, sebelum PT Petrosgas diakuisisi oleh PT Jakarta Utilitas Properti Indo, PT Petrosgas sendiri menjalankan usaha dengan membuat 2 SPBG, yaitu di SPBG Perintis Kemerdekaan dan SPBG Rawabuaya. Pada tahun 2005, PT Petrosgas berdiri pada tanggal 23 September 2005. Terus pada tahun 2016, tanggal 26 Februari 2016, seluruh saham PT Petrosgas diakuisisi oleh PT Jakarta Utilitas Properti Indo yang merupakan subsidi dari BUMD DKI Jakarta atau Jakarta Utilitas Properti Indo Perseroda. Pada tahun 2002, PT Petrosgas mengembangkan bisnis CNG dengan berkolaborasi mengelola 3 unit MRU, mobil refueling unit, dan 2 SPBG dan 1 daftar station. Artinya dari berdirinya PT Petrosgas 2005, dari awalnya swasta, kemudian 2016 itu
diakuisisi oleh Pemprov pemerintah daerah DKI. Nah, ini perjalanan Petrosgas sampai saat ini agak sudah sampai hampir 20 tahun lebih di bidang pengelolaan CNG. Berikut adalah visi dan misi pada perusahaan PT Petrosgas. Visinya yaitu menjadi aset bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta sebagai perusahaan investasi publik berbasis ekonomi digital yang terpercaya di bidang utilitas dan energi pada tahun 2002 untuk mendukung program-program pemerintah DKI, menjalankan SPBG yang berkualitas. Dan untuk misinya sendiri yaitu menjadi mitra terpercaya dengan berbasis pada kompetensi sumber daya manusia dan mendapatkan pelayanan prima, profesional, saling menghargai dan berusaha mencapai yang terbaik. Memberikan rate of return yang kompetitif dan berkesinambungan kepada pemegang saham melalui pembangunan, pengelolaan, serta pelayanan masyarakat DKI Jakarta di bidang energi dan rangka mendukung program-program pemerintah. Dari PT Petrosgas sendiri berkomitmen untuk mendukung setiap program-program yang berada di pemerintah DKI. Berikut adalah gambaran video terkait profil PT Petrosgas. Nah, di sini adalah stasiun pengisian bahan bakar gas pada Perintis Kemerdekaan yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Nah, ini adalah aktivitas sehari-hari PT Petrosgas. Nah, ini adalah salah satu sistem yang secara otomatis untuk penjualan dan segalanya terdapat pada sistem digital. Ini adalah lokasi PT Petrosgas. Nah, ini proses pengisian untuk kendaraan roda 4 ataupun taksi. Nah, ini untuk mesin-mesin kompresor yang tipe Kwangsing tadi. Nah, ini pengantrian pada malam hari saat busway Transjakarta. Bab 3 yaitu kegiatan kerja praktek. Untuk kegiatan kerja praktek kami di PT Petrosgas yaitu berkaitan dengan membahas berkaitan dengan kompresor CNG, kompresor Kwangsing GOB 250 pada pengisian bahan bakar gas. Yaitu berikut adalah proses perawatan pada gas palem. Kayak apa sih kompresor Kwangsing itu atau kompresor CNG itu untuk mengolah gas yang awalnya 3 bar bisa menjadi 200 bar ataupun sampai 250 bar. Ini adalah mesin CNG kompresor yang ada pada PT Petrosgas. Nah, dalam komponen mesin kompresor ini banyak terdapat komponen, yaitu salah satunya adalah gas palem. Gas palem itu terdapat pada salah satu komponen-komponen ini di dalam komponen ini, yaitu fungsinya untuk menaikkan tekanan dari 3 bar sampai 200 bar. Nah, parameternya sendiri dari kompresor ini sudah menggunakan digital, yaitu dapat kita monitor sesuai apa yang kita realnya di sistem mesin ini. Seperti contohnya inlet awal itu gas masuk awal dari gas distribusi sebelum dilakukan kompresi. Artinya sebelum dilakukan kompresi itu gas awal itu 4 sampai 33 bar. Kemudian kita kompres ke tahap selanjutnya yaitu menjadi 13,44 bar. Baru kita lakukan kompresi lagi ke tahap 2 yaitu 35 sampai 39 bar. Kemudian ke tahap ketiga yaitu 74 sampai 65 bar. Kemudian kita dapatkan hasil akhir bar yaitu 180 sampai 200 bar.
Artinya sistem kompresor ini adalah ada 4 step atau 4 tahap kompresi, yaitu kompresi tahap 1, tahap 2, tahap 3, serta tahap 4 yaitu tahap final. Kenapa kok harus dikompresi? Karena kalau posisinya masih di 4 bar itu tidak dapat digunakan sebagai bahan bakar gas untuk kendaraan umum seperti bis, Transjakarta ataupun taksi ataupun bajai, yaitu harus kita kompresi dulu menjadi tekanan tinggi baru bisa kita gunakan untuk kendaraan bahan bakar gas, karena ini adalah jenis gas alam. Nah, untuk parameternya sendiri bisa kita cek. Nah, untuk ini run hour ini yaitu catatan pada running hour tiap harinya, tiap jamnya. Nah, baru diakumulasi ke ACC. ACC ini adalah acuan untuk running hour melakukan kita perawatan pada gas palap dan komponen-komponen spare part lainnya. Untuk selanjutnya kita ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, saya akan menjelaskan sedikit tentang di mana sih letak kompresor itu pada peralatan agar bisa menyalurkan untuk hasil CNG-nya ke transportasi umum. Nah, untuk prosesnya sendiri itu kita melalui tapping, yaitu pipa lain miliknya Pertamina ataupun gas negara. Pipa distribusi ini yaitu berada di bawah tanah. Jadi gas CNG itu didistribusikan yaitu melalui pipa seperti air. Jadi tidak seperti SPBU yaitu diangkut melalui kendaraan angkut. Nah, dari gas pipa ini baru masuk ke gas treatment di peralatan kami. Gas treatment ini yaitu fungsinya untuk menyaring kondensat yang ada pada gas pipa ini, seperti kadar air atau kadar CO-nya atau kondensat lainnya, baru bisa dikompres menggunakan kompresor. Nah, ini adalah letak kompresornya. Nah, letak kompresornya ini adalah tulang punggungnya bagi proses bisnis yang ada di PT Petronas Gas ini untuk proses kompresi pada CNG ini. Untuk selanjutnya, kompresor tadi juga butuh perawatan pada gas valve. Nah, ini adalah proses-proses perawatan ini. Ini adalah dari proses adanya proses ini adalah menjawab dari rumusan masalah yang ada di bab 1. Artinya apa? Agar tidak terjadi downtime pada CNG kompresor, ya perlu kita lakukan proses perawatan seperti ini. Contohnya yaitu pembukaan pada cover dan segalanya. Kita lakukan pengecekan pada gas valve. Nah, gas valve-nya loh, kenapa kok gas valve-nya timbul kotoran atau hitam? Nah, apa sih ini kok bisa menjadi hitam gitu kan? Pasti kan orang akan bertanya. Nah, ini hitam ini adalah akibat dari gas yang mengandung kondensat. Artinya gas itu yang kita kompres tidak sepenuhnya murni pure 100% bersih. Artinya pasti akan ada kondensat yang terbawa. Maka dari itu perawatan gas valve ini sangat penting. Nah, untuk pembersihannya sendiri cukup sederhana. Biasanya kami melakukan pembersihan menggunakan
cairan seperti solar atau bensin ataupun karburator cleaner dan segalanya. Nah, habis kita bersihin baru kita lakukan pengecekan seperti ini. Nah, dia nanti akan terlihat, oh gas valve ini apa sih yang rusak, karena dalam gas valve ini ada beberapa komponen yang sangat kritikal. Contohnya seperti plat. Nah, setelah dilakukan pengecekan, nah ternyata platnya ini patah. Artinya apa? Kalau patah ini, dia tidak bisa melakukan proses kompresi pada gas valve. Jadi suction dan discharge-nya pada gas valve tidak berfungsi. Karena apa? Karena udah pecah. Nah, ini sangat bahaya. Karena apa? Begitu masuk ke sini, ini gas tekanan sangat tinggi. Begitu dia tidak ngebuka atau bocor, nah ini dia akan kembali lagi pada suction ke berikutnya, ke valve berikutnya. Artinya ini harus kita perhatikan pada perawatannya. Kalau udah begini, kenapa kok udah begini? Nah, ini harus kita lakukan penggantian. Nah, contoh sederhananya ini adalah plat gas valve yang selalu kita sediakan untuk perawatan pada kompresor ini. Kami selalu sedia pada komponen-komponen seperti critical ini. Nah, untuk gas valve-nya sendiri ini seperti ini contoh realnya. Jadi artinya yang udah kita cleaning, kita bersihkan, nah lalu kita cek kebocoran. Nah, ini baru bisa kita lakukan untuk pemasangan. Untuk selanjutnya kita ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya dari hasil pembahasan tadi, yaitu downtime gas valve kompresor terutama disebabkan oleh keausan komponen, penurunan kelumasan dan kontaminasi gas. Perlu inspeksi rutin, pembersihan berkala, dan penggantian komponen tepat waktu efektif menjaga kontinuitas operasional mesin. Artinya downtime pada CNG kompresor itu bisa kita minimalin, kita antisipasi kalau perawatan kita jalan dengan baik. Untuk preventive maintenance terstruktur pada CNG kompresor GUB250 meningkatkan keandalan mesin, menekan downtime dan efisien biaya, serta memberi pembelajaran nyata antara dari hidrolik pada industri. Artinya preventive maintenance sendiri yang terstruktur itu sangat penting agar apa? Meningkatkan satu keandalan mesin, tidak menyebabkan downtime. Jadi mesin perawatan itu terschedule, jadi sesuai dengan running hour yang dicapai pada mesin ini sendiri. Dan untuk sarannya sendiri, tingkatkan monitoring kondisi gas valve melalui pencatatan performa harian dan inspeksi visual rutin. Artinya di sini kita lakukan monitoring terkait CNG kompresor itu dalam dataset, yaitu daily maintenance. Artinya semua kita masukkan pada pengecekan rutin pada sebelum beroperasi pada CNG kompresor itu. Artinya semua komponen sebelum dilakukan operasional untuk mengkompresi CNG itu sudah harus kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Yang kedua, terapkan jadwal perawatan berkala yang sistematis berdasarkan jam operasional mesin untuk memastikan kinerja optimal dan mencegah kerusakan mendadak. Nah, sarannya yaitu kita harus menerapkan jadwal rutin, yaitu berkala secara sistematis berdasarkan jam operasional. Untuk perawatan sendiri biasanya kami lakukan itu setiap seminggu sekali dan 1 bulan sekali. Artinya perawatan gas valve sendiri itu selalu termonitoring dan tercatat pada daily maupun pada
laporan tim teknik untuk operasional. Jadi sangat-sangat bermanfaat perawatan ini untuk kelangsungan operasional pada PT Petrosgas. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada paparan laporan kerja praktek harian saya pada PT Petrosgas yang berkaitan dengan perawatan mesin CNG kompresor Quansim VOB 250 pada pengisian bahan bakar gas. Sekian dan terima kasih.